Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, berjumpa lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang Perang Khaybar. Tidaklah logis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan front utara, yang di sana terdapat komunitas Yahudi yang bermarkas di Khaybar. Mereka terus berkonspirasi memeranginya, menghasut Kisra Persia dan Kaisar Romawi, dan membentuk ancaman yang dapat menyerang Islam kapan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengamankan front Quraisy untuk sementara waktu dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Namun mustahil menerapkan perjanjian dengan kaum Yahudi setelah mereka melanggar kesepakatan untuk hidup berdampingan dengan damai di Madinah. Tentunya berbeda perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Yahudi dan dengan kaum Quraisy. Beliau mengetahui lewat wahyu Allah bahwa kaum Quraisy pada akhirnya akan memeluk Islam, dan tahu pula bahwa musuh-musuhnya dari kaum Yahudi akan terus-menerus memeranginya, dengan pengecualian sedikit dari mereka yang masuk Islam. Sebagaimana setelah menjalin perjanjian di Madinah, kaum Yahudi melanggar dan memeranginya. Setelah semua itu, tentunya sangat sulit untuk membuat kesepakatan baru lagi dengan mereka, atau merasa tenang berdampingan dengan mereka dan janji-janji mereka. Selain itu, pembunuhan Bani Quraidah semakin menambah dendam dalam diri orang Yahudi. Rasa permusuhan dan dengki mereka menyala-nyala dan dipenuhi kesumat membalas dendam. Lalu bangkitlah pemimpin mereka, Abu Rafi' Salam bin Abil Huqa'i, yang kembali menggalang kekuatan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia gunakan harta dan pengaruhnya untuk menghasut kabilah-kabilah untuk bersatu dengannya. Ketika aksi Abu Rafi' berhasil diakhiri dengan kematiannya, Usair bin Rizam bangkit menggantikannya. Usair mengumpulkan Bani Ghatfan dan mengadakan kesepakatan dengan mereka agar bersatu bersama kaum Yahudi untuk melawan dan memerangi kaum muslimin. Walaupun demikian, bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai permusuhan. Tidak ada sedikit pun dalam dadanya api kebencian atau mendengki seseorang, bahkan kepada orang-orang Yahudi. Beliau senantiasa berharap hubungan antara dirinya dan mereka dapat berlangsung baik. Ketika Usair bin Rizam naik menjadi pemimpin Khaybar, taulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Usair bersiap memeranginya. Maka beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Beliau mengirim Abdullah bin Rawahah dengan 30 orang Ansar. Para sahabat berkata kepada Usair, "Apakah kami dijamin keamanannya hingga kami dapat menyampaikan kepadamu maksud tujuan kami?" Dia berkata, "Baiklah." Kemudian para sahabat mengajaknya untuk meninggalkan keinginannya memerangi Nabi dan menawarkan agar datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersekutu dengan beliau dan mengangkatnya sebagai pemimpin Khaybar, dan penduduknya dapat hidup berdampingan dengan muslimin dengan damai. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kesempatan kedua pada kaum Yahudi untuk hidup damai, berdampingan, dan menjadi jiran yang baik. Pada mulanya Usair bin Rizam menyetujuinya. Dia berangkat bersama kaum muslimin, didampingi 30 orang Yahudi untuk menemui Rasulullah. Ketika perjalanan baru ditempuh sebentar, terbersit sesal di hati Usair akan kepergiannya, dan mulailah berniat buruk mengkhianati janji orang yang memberi jaminan keselamatan kepadanya. Dia segera menyerobot pedang Abdullah bin Rawahah untuk merebutnya dan membunuhnya. Abdullah lantas berkata, "Engkau mau melanggar janji, hai musuh Allah?" Kemudian Abdullah turun dari kudanya dan menebaskan pedangnya hingga putuslah kaki Usair, hingga lalu terjatuh dari untanya dan mati seketika. Terjadilah pertempuran dengan sisa-sisa kaum Yahudi pengikut Usair.
di mana kaum muslimin berhasil membunuh mereka. Begitulah sikap Uzair yang telah menghilangkan kesempatan emas bagi kaum Yahudi untuk bisa saling menjalin pengertian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan Yahudi di Khaybar lalu beralih pada Salam bin Mishkam yang juga berprinsip sama dengan prinsip pemimpin Yahudi sebelumnya untuk memerangi kaum muslimin. Demikianlah tak ada sama sekali dalam hati kaum Yahudi selain melampiaskan dendam dan menghalangi segala jalan menuju saling pengertian dan hidup damai berdampingan. Tak ada yang bisa memuaskan mereka selain melenyapkan Islam. Ketika perjanjian genjatan senjata terjadi antara Rasulullah dengan kaum Quraisy, semakin putus asalah kaum Yahudi mengharap bantuan bangsa Arab. Salam bin Mishkam terang-terangan berkata kepada pemuka Yahudi di Khaybar bahwa eksistensi kaum Yahudi di Hijaz sedang terancam dan mereka harus segera menggalang satu kekuatan besar gabungan dari kaum Yahudi Wadil Qura dan Taima. Lalu mereka akan menyerbu Yathrib tanpa perlu mengandalkan bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terbersih dalam hati kaum Yahudi Khaybar. Beliau segera bersiap memerangi mereka. Langkah yang diambil Rasulullah adalah mengejutkan musuh sebelum musuh menyerang. Namun, rupanya Abdullah bin Ubay mengirimkan surat kepada kaum Yahudi untuk mengingatkan mereka. Sungguh Muhammad sedang menuju kalian, hendaknya kalian waspada. Serta-merta kaum Yahudi mempersiapkan diri. Mereka memobilisasi pasukan sebesar 10.000 dengan persenjataan lengkap, lalu dengan angkuh berkata, "Apakah Muhammad mau menyerang kami? Tidaklah mungkin, mustahil." Mereka lalu berlindung di balik benteng-benteng. Khaybar terbagi pada 3 zona perang, yakni Nadha, Syik, dan Katibah. Masing-masing daerah memiliki benteng-benteng kukuh di atas bukit. Para prajurit Khaybar sangat terlatih, penuh pengalaman perang, dan termasuk dari golongan Yahudi yang paling kuat dan gigih serta paling banyak senjata dan hartanya. Jarak Khaybar berkisar 160 km dari utara Madinah. Kawasan Khaybar merupakan lembah luas dan subur, memiliki banyak benteng dan perkebunan pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah dengan 1.600 pasukan. Di antara mereka 200 pasukan berkuda. Orang-orang Arab Baduy yang sebelumnya enggan bergabung dalam perang Hudaybiyah kini ikut serta dengan beliau. Namun tujuan mereka ikut berperang karena ketamakan pada harta rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Jangan ada yang ikut denganku kecuali yang ingin berjihad. Adapun yang mengharap ghanimah tidak usah pergi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dan sampai ke tanah Khaybar pada hari keempat waktu fajar. Lalu beliau mengambil tempat di lembah Raji antara Khaybar dan Ghatfan untuk menghalangi penduduk Khaybar dari bantuan yang mungkin datang dari Ghatfan. Namun Bani Ghatfan kali ini tidak ikut campur dalam peperangan Yahudi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau memberi arahan pada perang Khaybar, beliau bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, "Berdirilah kalian." Kemudian beliau melanjutkan, "Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, segala yang dinaunginya, Rob bumi dan Rob apa saja yang diangkutnya. Sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini, penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung diri kepadamu dari keburukan kampung ini, penduduknya dan yang ada di dalamnya. Majulah kalian dengan nama Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendiami tempat di dekat benteng Nadha. Lalu Habab bin Mundhir berkata, "Wahai Rasulullah, tempat ini sangat dekat dengan benteng Nadha. Banyak tentara Khaybar berada di dalamnya. Mereka mengetahui situasi kita, sedangkan kita tidak mengetahui situasi mereka. Panah mereka dapat sampai pada kita, dan panah kita tidak sampai pada mereka. Kita tidak selamat dari sergapan mereka, sebab mereka dapat masuk di pohon-pohon kurma.
marilah berganti tempat wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah, pendapatmu baik dan benar. Kemudian Rasulullah SAW berpindah ke tempat lain yang jauh dari serangan panah. Beliau bermarkas di sana dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin sehingga mereka dapat istirahat dengan aman dan tenang. Lalu pada keesokan harinya, ketika orang-orang Yahudi keluar dengan peralatan mereka menuju tempat kerja mereka, ternyata mereka melihat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya telah mendiami tempat mereka. Mulailah mereka diliputi takut dan ngeri, lalu berteriak, Muhammad datang dengan tentaranya, Muhammad datang dengan tentaranya. Mereka segera kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Rasulullah SAW berteriak mengejar mereka, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya bila kami tiba di halaman satu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan itu. Penduduk Khaybar terbangun dan mendapati mereka telah dikepung. Lalu mereka segera masuk ke dalam benteng. Rasulullah SAW ingin menakuti kaum Yahudi dengan menebang pohon-pohon kurma mereka, agar mereka mau melakukan kesepakatan. Kaum muslimin menebang sekitar 400 pohon. Tetapi ketika beliau melihat musuh bersikeras tidak menyerah, beliau melarang menebang pohon. Selanjutnya dimulailah pertempuran di benteng Naim. Orang-orang Yahudi bermarkas di benteng ini di bawah pimpinan Salam bin Mishkam. Musuh bertahan mati-matian. Setiap kali mereka mencoba keluar benteng, kaum muslimin menghalau mereka kembali ke benteng. Pengepungan berlangsung lama dan dibarengi pertempuran sengit yang menyulitkan kaum muslimin. Selama 7 hari, Rasulullah SAW berada di benteng ini memerangi penghuninya, hingga Allah memberikan kemenangan melalui Ali bin Abi Thalib. Pada pertempuran ini, Ali berhasil menewaskan komandan Yahudi bernama Marhab dan meninggal pula pemimpin mereka Salam bin Mishkam di tengah pengepungan benteng. Kepemimpinan Yahudi diambil alih oleh Harith bin Abi Zainab. Ketika benteng Naim telah jatuh, orang-orang Yahudi melarikan diri ke benteng di belakangnya, yaitu benteng Sya'ab bin Mu'adh, dan berlindung di dalamnya. Kaum muslimin bertempur dengan gigih, namun kondisi kaum muslimin cukup menyulitkan disebabkan lamanya pertempuran dan pengepungan yang mendatangkan lapar berkepanjangan. Bahkan mereka sampai memakan daging kuda. Rasulullah SAW lalu berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui keadaan mereka ini. Mereka tidak memiliki kekuatan. Di tanganku ini tiada sesuatu pun yang dapat aku beri kepada mereka. Bukanlah untuk mereka benteng musuh yang paling makmur, yang memiliki banyak makanan dan mentega. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu membukakan bagi kaum muslimin benteng Sya'ab bin Mu'adh. Kaum muslimin berhasil menewaskan dan menawan banyak musuh. Lalu mereka temukan di dalam benteng aneka makanan berupa selai, kurma, mentega, minyak, madu, dan banyak lagi. Sampai-sampai Rasulullah SAW khawatir mereka terlalu sibuk dengan harta ghanimah daripada melanjutkan perang. Beliau lalu menyeru orang-orang melalui perantara, makanlah kamu dan beri makanlah hewan-hewan kamu, dan janganlah membawa keluar sedikit pun. Kaum muslimin juga menemukan gudang bawah tanah di benteng ini yang menyimpan berbagai senjata seperti manjanik, baju besi, pedang, dan senjata lainnya yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Orang yang menunjukkan tempat itu adalah seorang tawanan Yahudi yang ditangkap saat pengepungan benteng Naim. Dia khawatir dirinya akan dibunuh, lalu meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian dia menunjukkan tempat gudang senjata. Ketika benteng Sya'ab jatuh, orang-orang Yahudi melarikan diri ke benteng Zubair yang merupakan benteng kukuh di puncak yang tinggi. Kaum muslimin lalu mengepungnya selama 3 hari. Kaum Yahudi bersikeras untuk bertahan dan tidak mau keluar benteng.
yang membuat sulit bagi kaum muslimin untuk menaklukkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memutus suplai air kepada mereka sehingga mereka terpaksa keluar mempertahankan diri. Allah Subhanahu wa taala kemudian menaklukkan benteng itu bagi muslimin. Orang-orang Yahudi berlarian ke daerah Syik. Mereka berlindung di benteng Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menginstruksikan untuk melontarkan batu ke benteng dengan ketapel manjanik. Mereka pun panik dan takut hingga memilih menyerahkan benteng dan melarikan diri. Dengan demikian jatuhlah daerah Syik pada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi pergi menuju daerah Katibah dan berlindung di benteng Qamos yang merupakan benteng Bani Huqaiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepungnya selama 10 hari. Allah Subhanahu wa taala lalu menaklukkannya melalui Ali bin Abi Thalib. Dari benteng ini banyak tawanan wanita dan anak-anak yang diperoleh. Di antara mereka adalah Safiyah binti Huyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya di antara para tawanan untuk beliau nikahi. Safiyah adalah anak pemuka Yahudi Huyai bin Akhtab yang dihukum mati saat perang Bani Quraidah. Adapun suaminya Kinanah bin Abi Huqaiq terbunuh pada perang Khaybar. Ketika benteng Bani Huqaiq ditaklukkan, Bilal menggiring Safiyah dan putri pamannya. Mereka melewati tanah lapang yang penuh dengan mayat-mayat orang Yahudi. Ketika wanita yang bersama Safiyah melihatnya, dia lantas menampar wajahnya dan menaburkan pasir di atas kepalanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu, beliau bersabda, "Jauhkan dariku setan ini." Lalu beliau berkata kepada Bilal, "Sudah hilangkah rasa kasih sayang di hatimu wahai Bilal, sehingga engkau tega membawa 2 orang wanita ini melewati mayat-mayat suami mereka?" Bilal menjawab, "Aku tak menduga engkau tak menyukainya, dan aku ingin mereka melihat nasib kaumnya." Bilal berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi selamanya. Ketika Safiyah dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat bercak hijau di matanya. Lalu beliau menanyakan sebabnya. Safiyah lalu bercerita bahwa tatkala malam pertamanya dengan Kinanah bin Rabi bin Abil Huqaiq, pada malam itu dia bermimpi bahwa bulan telah jatuh ke kamarnya. Lalu dia sampaikan mimpi itu kepada suaminya Kinanah. Suaminya merespon dengan marah, "Mimpimu tak ada takwil lain melainkan kamu berangan-angan mendapatkan Raja Hijaz Muhammad." Lalu dia tampar wajah Safiyah sehingga bekasnya masih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ayahmu termasuk orang Yahudi yang paling keras memusuhiku hingga Allah membunuhnya." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Safiyah dengan baik dan ingin memuliakannya. Beliau tak rela wanita mulia dari nasab dan terhormat di kaumnya ini terperangkap menjadi budak. Beliau lalu berkata kepadanya, "Silahkan engkau pilih. Jika engkau masuk Islam, maka akan kunikahi, dan jika tetap pada agama Yahudi, maka akan aku bebaskan, lalu engkau dapat kembali kepada kaummu." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sudah lama ingin memeluk Islam, dan aku mempercayaimu sebelum engkau memanggilku menghadapmu. Aku tak punya keinginan lagi pada agama Yahudi. Aku tak punya lagi saudara dan orang tua, dan engkau memberikan pilihan antara kafir dan Islam. Jawabanku adalah Allah dan Rasulnya lebih kucintai daripada aku dibebaskan dan dikembalikan pada kaumku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menikahi Safiyah. Dengan Islamnya Safiyah, banyak pula kaumnya yang memeluk Islam. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan keluarga dan nasab dengan kaum Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan benteng-benteng Khaybar, beliau mendapatkan harta yang banyak tak terkira. Lalu kaum muslimin bergerak ke benteng Watih dan Sulalim yang merupakan benteng terakhir di Khaybar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung kaum Yahudi sekitar 10 hari, sampai ketika musuh meyakini mereka akan segera binasa, barulah mereka meminta perundingan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Yahudi rela menyerah dengan syarat jiwa mereka diampuni dan mereka diperbolehkan pergi meninggalkan Khaybar bersama keluarga mereka. Adapun senjata, harta benda, tanah dan kuda diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah dan Rasulnya tidak bertanggung jawab dengan kamu sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu. Mereka pun menyetujui perundingan. Dengan penyerahan benteng Watih dan Sulalim, maka sempurnalah penaklukan Khaybar dan kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang yang berlimpah. Ketika perundingan disepakati antara Rasulullah SAW dan penduduk Khaybar, mereka merasa berat hati untuk meninggalkan negeri mereka. Lalu mereka menawarkan kepada beliau untuk mempekerjakan mereka di ladang dan membagi setengah dari hasil buahnya. Mereka berkata, karena kami lebih mengetahui mengenai ladang dari engkau dan lebih pandai mengolahnya. Rasulullah SAW lalu membolehkan mereka berladang di tanah yang telah dimiliki kaum muslimin dengan perjanjian setengah hasil bumi dibagi kepada kaum muslimin. Jika beliau hendak menyuruh mereka pergi, maka mereka pun harus bersedia pergi. Ketika kaum Yahudi Fadak mendengar apa yang berlaku antara Rasulullah SAW dengan penduduk Khaybar, mereka mengurungkan niat berperang dan lebih memilih berdamai. Perjanjian pun terjalin antara mereka dengan Rasulullah SAW tanpa adanya perang. Harta yang diambil dari penduduk Khaybar menjadi harta rampasan perang bagi kaum muslimin, karena mereka menaklukkannya dengan perang. Sedangkan Yahudi Fadak tidak melancarkan perang terhadap Rasulullah SAW. Karenanya mereka dapat hidup damai tanpa diambil harta benda mereka. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan ke Wadil Qura. Beliau mengepung penduduknya beberapa hari hingga mereka menyerah dan tunduk pada kesepakatan. Beliau menetapkan perjanjian pada mereka sama dengan yang diterapkan pada penduduk Khaybar. Adapun kaum Yahudi Taima, mereka menerima untuk membayar jizyah tanpa terjadi perang dan pertempuran. Dengan demikian, seluruh kaum Yahudi tunduk pada kekuasaan Nabi Muhammad SAW dan berakhirlah kekuasaan mereka di negeri Arab. Kaum muslimin telah mengamankan ancaman dari arah utara, sebagaimana mereka aman dari ancaman sisi selatan setelah terjalinnya perjanjian Hudaybiyah. Ketika kaum muslimin tengah bergembira dengan kemenangan Khaybar, datanglah berita tibanya Ja'far bin Abi Thalib bersama kaum muslimin yang telah lama berhijrah ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW sangat senang atas kedatangan mereka. Beliau memeluk Ja'far dan mencium keningnya dan bersabda, "Aku tak tahu manakah yang lebih menggembirakan, apakah kemenangan Khaybar atau kedatangan Ja'far." Dengan kemenangan Khaybar terwujudlah janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perang Khaybar terjadi 2 bulan setelah Bai'atul Ridwan. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud kemenangan dekat adalah kemenangan Khaybar dan harta rampasan. Perjanjian yang berhasil disepakati antara Rasulullah SAW dan penduduk Khaybar merupakan hal yang diharapkan. Beliau sejak mula tidak ingin memerangi Yahudi, kalau saja bukan mereka yang lebih dulu berkhianat dan memeranginya. Beliau mengabulkan permintaan kaum Yahudi untuk tinggal di Khaybar sebagai kasih sayang darinya. Beliau tak mau meminta lebih dari itu dengan menghancurkan dan menundukkan mereka.
tak perlu lagi membunuh dan mengusir mereka dari tempat tinggalnya setelah mereka bersedia menyerahkan senjata mereka. Beliau sangat serius mewujudkan hubungan antara dirinya dengan mereka berdasarkan kasih sayang dan ketulusan. Melalui pernikahannya dengan Sofia, beliau berharap mereka dapat tenang sebab kini mereka telah menjadi kerabat keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membolehkan sebagian orang Yahudi untuk kembali ke Yathrib. Beliau juga ikut hadir bersama orang-orang Yahudi yang menangisi kematian Abdullah bin Ubay dan bertakziah menghibur anaknya. Beliau lalu menitahkan Mu'adz bin Jabal untuk menjamin kaum Yahudi menjalankan ajaran mereka. Sungguh betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi mereka dan bersungguh-sungguh untuk menghilangkan bekas-bekas permusuhan dalam jiwa mereka. Tak ada dendam pribadi dalam hatinya terhadap mereka, namun merekalah yang mendengki dan membencinya. Diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaum muslimin mengambil ladang dan hasil panen mereka setelah adanya perjanjian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan kaum muslimin berkumpul, kemudian berdiri di antara mereka seraya bersabda, "Orang-orang Yahudi mengadu kepadaku bahwa kalian mengambil hasil panen mereka. Padahal kita telah jamin keamanan darah dan harta mereka yang berada di tangan dan tanah mereka. Dan kita perlakukan demikian, maka janganlah mengambil harta orang yang berlaku perjanjian bagi mereka kecuali dengan haknya." Kaum muslimin tidak boleh mengambil hasil panen kaum Yahudi kecuali dengan harga yang sesuai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada penduduk Khaybar untuk membagi hasil panen antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Mereka lantas berkata, "Janganlah engkau menzalimi kami." Abdullah berkata, "Kalau kalian setuju, silahkan. Jika tidak, maka silahkan ajukan keberatannya kepadaku." Orang-orang Yahudi berkata, "Dengan keadilan semacam inilah langit dan bumi menjadi tegak." Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seseorang untuk mengelola tanah Khaybar. Kemudian laki-laki tersebut datang membawa kurma berkualitas baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Apakah seluruh kurma Khaybar seperti ini?" Orang itu menjawab, "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Kami menukar 2 sok kurma berkualitas rendah dengan 1 sok kurma jenis ini, atau 3 sok kurma berkualitas rendah dengan 2 sok kurma ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Janganlah kamu melakukan itu. Juallah kurma dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma yang bagus." Betapa mulianya engkau wahai Rasulullah. Beliau tidak mau berbuat zalim dan mengeksploitasi. Jika beliau melakukan kesepakatan, haruslah kesepakatan itu adil. Tidak ada bahaya dan membahayakan di dalamnya. Beliau telah sepakat dengan kaum Yahudi untuk membagi separuh, maka beliau tidak mau berlaku zalim dan atau karena paksaan. Di antara harta jarahan Khaybar yang didapatkan kaum muslimin adalah lembaran-lembaran Taurat. Orang-orang Yahudi datang memintanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengembalikannya kepada mereka. Hal ini menunjukkan lembaran-lembaran Taurat ini memiliki kedudukan tinggi dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dijaga dan tidak dinistakan. Ini berbeda dengan yang dilakukan orang-orang Romawi saat menaklukkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, di mana mereka membakar kitab-kitab suci dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Begitu pula yang dilakukan kaum Nasrani fanatik pada perang penindasan Yahudi di Andalusia, di mana mereka membakar juga kitab Taurat. Inilah perbedaan yang nyata antara penakluk yang telah kami sebutkan di antara mereka sebelumnya dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah kaum Yahudi dapat menjaga perlakuan baik yang telah diberikan Muhammad? Ataukah hati mereka masih disesaki dengki dan kesumat untuk membalas dendam dan melupakan sikap toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka saat dibuatnya perjanjian? Ternyata kaum Yahudi sama sekali tidak menghargai kebaikan yang ditawarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka kembali lagi berbuat ulah, merencanakan pengkhianatan pada Muhammad untuk melenyapkannya setelah perjanjian disepakati. Mereka wakilkan rencana busuk mereka kepada Zainab binti Harith, istri Salam bin Mishkam. Rasulullah SAW merasa tidak curiga saat Zainab menghadiahkannya kambing panggang. Sebelumnya Zainab telah bertanya bagian kambing mana yang digemari Rasulullah dan diberitahu pahanya. Untuk itu dia masukkan racun ke bagian paha sebanyak mungkin. Kemudian meracun bagian kambing lainnya. Setelah selesai, dia bawa sajian itu kepada Rasulullah SAW. Ketika diletakkan di hadapan Rasulullah, beliau pun mengambil paha kambing dan menggigitnya. Didapati dagingnya tidak baik, lalu diluahkannya. Bersama beliau ketika itu Bishr bin Barra yang juga memakan daging kambing dan menelannya. Adapun Rasulullah SAW bersabda, "Tulang kambing ini memberitahuku bahwa ia telah diberi racun." Setelah itu dipanggil perempuan Yahudi tadi dan dia mengakui perbuatannya. Beliau bertanya, "Mengapa engkau lakukan hal demikian?" Dia menjawab, "Kaumku mengatakan engkau tidak bisa dicelakai." Aku lalu berkata, "Kalaulah Muhammad ini raja, akan selamatlah aku darinya. Dan kalau dia seorang nabi, maka beliau akan diberitahu." Dengan itu Rasulullah SAW memaafkannya. Tetapi Bishr kemudian meninggal setelah memakan daging beracun tadi. Perbuatan Zainab mendatangkan dampak buruk dalam diri kaum muslimin, membuat mereka tak percaya lagi kepada kaum Yahudi dan senantiasa khawatir atas khianat mereka. Sementara itu orang-orang Quraisy terguncang mendengar kekalahan Yahudi di Khaybar. Tadinya mereka mengharap kekalahan pihak muslimin disebabkan kukuhnya benteng-benteng Khaybar dan mahirnya penduduknya dalam berperang. Kemenangan muslimin mendatangkan panik bagi kaum Quraisy. Hati mereka diliputi takut untuk berhadapan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, yang telah meruntuhkan berbagai bala tentara dan benteng-benteng menjulang. Berakhirlah kekuasaan kaum Yahudi di Jazirah Arab. Keberadaan mereka menyusut drastis. Kaum Quraisy kian yakin mereka tak memiliki cara untuk melawan agama ini. Demikianlah bagaimana Rasulullah SAW mewujudkan keamanan dan ketentraman di Jazirah Arab setelah sebelumnya dilanda peperangan yang panjang tiada henti. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah perjuangan Rasulullah SAW dalam upaya menaklukkan kaum Yahudi Khaybar dan menaklukkan benteng-benteng mereka. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajaran dan manfaat darinya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.